second. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati seluruh warga masyarakat Kabupaten Blora dimanapun saudara berada. Pada kesempatan ini saya Kasih Tindak Pidana Khusus Kejari Blora mewakili Kepala Kejaksaan Negeri Blora akan menyampaikan perkembangan dan kebijakan terkait COVID-19 di Kabupaten Blora. Monitoring data COVID-19 per hari Minggu tanggal 19 April 2020 pukul 13 WIB sebagai berikut. 1. Monitoring data COVID-19 ODP dalam kurung proses pemantauan 119. Meninggal positif COVID-19 1 orang. 2. Pasien dalam pengawasan PDP per 19 April 2020 pukul 10.46 WIB, total 6 pasien. Selesai pengawasan 3 orang pasien. Meninggal hasil lab PCR belum keluar, kosong. Meninggal hasil negatif 1 orang. Proses pengawasan 2 orang. 3. Jumlah pemudik per 17 April 2020, kami ulangi, jumlah pemudik per 19 April 2020 pukul 21 WIB sejumlah 20.940 orang. Dengan memperhatikan perkembangan terkini terkait coronavirus disease atau COVID-19, kami beserta jajaran Forkombinda Kabupaten Blora selalu berpesan kepada masyarakat untuk tetap jaga jarak, tingkatkan imunitas tubuh, untuk sementara waktu tidak bersalaman, tidak berkumpul, dan terapkan pola hidup sehat. Bahwa kami pada kesempatan ini juga ingin menyampaikan untuk pelayanan hukum di Kejari Blora tetap melakukan pelayanan seperti biasa untuk perkara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Persidangan dilakukan secara online. Jaksa, para saksi berada di kantor Kejaksaan Negeri Blora, hakim di pengadilan, kemudian terdakwa berada tetap di rutan. Untuk pelayanan pengambilan barang bukti pelanggaran tilang, pihak Kejari Blora telah bekerjasama dengan PT Pos Indonesia. Jadi masyarakat dapat langsung mengambil barang bukti di kantor Pos Blora. Pelayanan hukum di Kejari Blora juga menggunakan sistem online diberikan untuk memenuhi permintaan masyarakat yang meliputi orang perorangan, badan hukum, secara tertulis dalam bentuk konsultasi, pendapat, informasi, dan aduan di bidang hukum perdata dan tata usaha negara maupun permasalahan hukum lainnya. Untuk pengaduan adanya tindak pidana korupsi dapat dilakukan secara online juga, tidak perlu hadir ke kantor melalui aplikasi Epitsus dengan website epitsuskejariblora.com, dan website Kejaksaan Negeri Blora adalah https://kejariblora.go.id. Selanjutnya, apabila masyarakat Blora membutuhkan informasi atau data terkait COVID-19, maka bisa mengakses ke corona.bloracap.go.id dan hotline 0296 530 0119 dan 085 72 dan mohon jangan menyebarkan dan percaya dengan berita yang belum pasti kebenarannya. Pastikan bahwa berita tersebut adalah benar terlebih dahulu. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita upayakan hari ini dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kabupaten Blora. Untuk selanjutnya, informasi akan dilanjutkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blora, Bapak Yili. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, masyarakat Blora, dimanapun berada yang bisa menyaksikan kegiatan ini, rekan-rekan media baik cetak maupun elektronik, kami akan menyampaikan beberapa hal yang terbaru mengenai perkembangan COVID-19 khususnya di Kabupaten Blora. Pertama, kami mohonkan izin Bapak Bupati Blora, Bapak Joko Nugroho, tidak bisa hadir secara pribadi saat ini. Beliau sedang ada tugas, khususnya juga dalam rangka persiapan kegiatan penanganan COVID di lapangan, mengecek kesiapan baik di rumah sakit maupun di klinik maupun di puskesmas. Jadi sekali lagi mohon maaf Bapak Bupati tidak bisa hadir pada siang hari ini. Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian dan rekan-rekan media, seperti sudah disampaikan tadi oleh Pak Andi dari Kejaksaan, akhirnya Blora sekarang menjadi zona merah karena sudah terkonfirmasi positif COVID-19 melalui pemeriksaan laboratorium PCR. Jadi mulai saat ini Blora sudah 1 positif dan dinyatakan PCR reaktif secara laboratorium. Kasus ini terjadi pada tanggal 3 April yang lalu, rujukan dari Rumah Sakit Umum Blora dan dirujuk ke Muwardi. Almarhum ada riwayat penyakit penyerta yaitu gagal ginjal. Ya. Jadi meninggal pada hari Kamis tanggal 9 April yang lalu. Jadi sekali lagi, penderita laki-laki usia sekitar 30-an, wilayahnya di Kecamatan Blora. Untuk itu Bapak Ibu, kita harus semuanya waspada. Sudah ada yang positif terkonfirmasi secara laboratorium. Tindak lanjut berikut, kami dari tim kesehatan sudah mulai tadi malam, ya hari ini sudah melakukan tracing atau penelusuran kontak. Siapa saja almarhum pernah berkontak. Dan secara data sampai hari ini, almarhum sempat kontak di beberapa pelayanan kesehatan, baik di rumah sakit maupun di puskesmas. Sehingga sampai hari ini pun kami masih mendata beberapa tenaga medis maupun paramedis yang kontak dengan almarhum. Mohon dukungan doanya. Ada beberapa yang memang sudah kita isolasi karena kontak dengan almarhum. Mudah-mudahan tidak menular ke rekan-rekan tim medis, ya, baik di puskesmas maupun di rumah sakit. Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, kami ingin memberikan masukan khususnya untuk teman-teman di rumah sakit. Jadi karena memang tracing ini kita menelusuri siapa saja yang pernah berkontak dengan almarhum. Jadi memang ada beberapa yang sudah kita isolasi secara intensif mulai hari ini tadi. Ya, jadi sekali lagi mohon dukungannya, mohon doa dari Bapak Ibu semua. Semoga kalau tidak menular, tidak menyebar ke teman-teman kita, khususnya di medis, ya. Untuk masyarakat sekitar, saya ingatkan tidak usah takut berlebihan selama kita tidak kontak erat, ya. Selama kita tetap menjaga jarak, tetap memakai masker, saya rasa jangan takut berlebihan. Untuk keluarga almarhum,
kami atas nama pemerintah daerah turut berbelasungkawa. Semoga segera diberikan kekuatan, keikhlasan, penghiburan untuk mereka. Dan sekali lagi Bapak Ibu masyarakat sekitar, kita tidak boleh mendiskriminasi kepada keluarga almarhum. Keluarga almarhum merupakan kontak tracing pertama yang akan kita lakukan penelusuran. Mulai hari ini tadi ya, akan kita tes. Mudah-mudahan juga tidak ada yang tertular. Jadi sekali lagi, kontak tracing pertama pada keluarga almarhum, kontak erat, dan petugas kesehatan baik di puskesmas. Saya tanya ada yang dari rumah sakit Blora maupun rumah sakit Permata. Itu untuk kasus yang positif confirm di wilayah Kecamatan Blora. Kemudian saya ulangi lagi, kasus kedua dari wilayah Cepu, pendatang dari Cepu. Orang ini datang tanggal 16 yang lalu, Kamis, ke Kentong Cepu, pasca perawatan rumah sakit di Jakarta, di rumah sakit haji. Tetapi diagnosanya sekali lagi bukan COVID. Ya panas, sekali lagi panas itu banyak ya. Tapi oleh tim desa dipantau dan oleh tim puskesmas waktu kemarin hari Sabtu secara rapid positif ya. Dan sudah kita rujuk di Rumah Sakit Cepu saat ini, dan segera besok akan kita lakukan swab untuk kita periksa PCR. Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, rapid test itu artinya rapid secara cepat melalui pemeriksaan darah. Itu hanya memerlukan waktu sekitar 15 menit kita bisa tahu. Tetapi keakuratannya kurang ya, sensitivitasnya tidak maksimal. Yang dipakai oleh WHO adalah pemakaian PCR, polymerase chain reaction, atau pemeriksaan cara kerja replikasi DNA. Ini yang direkomendasi oleh WHO. Jadi seseorang positif tidak harus melalui PCR. Walaupun rapid positif harus diulang di pemeriksaan PCR. Nah, mudah-mudahan yang di Cepu belum tentu positif. Itu yang kita doakan. Itu saya rasa yang perlu saya sampaikan. Dua kasus yang kemarin sempat mungkin membuat resah, pertanyaan dari masyarakat dan rekan-rekan wartawan. Saya mohon maaf kalau HP saya tidak saya jawab, karena saya sejak tadi pagi mungkin ada 25-30 yang harus ngebel, saya tidak jawab. Saya nunggu harus saat ini saya klarifikasi tentang dua kasus ini. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, rapid test itu hanya screening awal, deteksi awal. Jadi tes antibody. Kalau positif itu artinya kira-kira ada antibody yang melawan ada virus yang masuk dalam tubuh. Akan tetapi kelemahannya rapid test itu tidak bisa mendeteksi kalau infeksinya, kita ada virus masuk dalam tubuh, infeksinya kurang dari 7 hari, tidak bisa mendeteksi. Mungkin negatif, tapi itu negatif palsu, gitu ya. Jadi ya memang kalau rapid test wajib, walaupun sudah positif, wajib di swab. Kalau dinyatakan positif itu berarti sudah swab PCR. Itu yang perlu saya sampaikan ke Bapak Ibu dan rekan media. Sampai detik ini yang sudah terkonfirmasi positif hanya satu. Mudah-mudahan tidak nambah ya. Jadi gitu.